Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur, alhamdulillah pada sore hari ini saya berada di Jogja untuk bersilaturahim dengan guru saya, guru Anda semuanya, guru kita semuanya ini Ustadz Danu. Yuk kita ikuti, kita akan ke rumah beliau. Tuh dia, sambil nunggu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salamun ala rasulillah, amma ba'd. Sedulur beriman, sahabat beriman, dan juga keluarga beriman semuanya, pemirsa Ustadz Janu Channel, Ustadz Asep Nur Hidayat. Enggak apa-apa. Asep Hidayat Channel, Family Channel, dan juga Hasan Bisri BRC yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini, sore ini, insya Allah kita memperoleh rahmat dari Allah dan juga keberkahan dari Allah, karena alhamdulillah kami diizinkan olehnya untuk bisa bersilaturahim dengan guru saya, guru Anda, juga guru kita semuanya, yakni Ustadz Danu. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan, Amin ya Allah. diberi kemudahan, Amin, amin. dan juga diberi kelancaran dalam Amin. segala urusan Amin ya beliau Allah. beserta keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, sahabat beriman semuanya, hari ini soal kita akan belajar banyak tentang ikhtiar, tentang usaha dan kaitannya dengan bisnis, kemudian juga apa-apa yang harus kita lakukan dalam berbisnis, kemudian juga fasilitas-fasilitas apa yang harus kita miliki, dan kemudian juga prasyarat-prasyarat apa yang ada kaitannya dengan syariat dalam agama kita. Nah, Ustaz, kita lagi mau belajar nih soal bisnis ya. Kalau udah pensiun gimana bisnisnya Pak Edi? Ada Kiat-kiatnya itu duduk ngopi. Duduk ngopi. Gimana bisa? Sudah dibuka dulu ini dengan Iya, pensiun. Harusnya bisnis dulu baru pensiun ya. Mungkin ini bisnisnya setelah pensiun justru. Ah, gitu. Bisa Iya. Ustaz ya. Iya. Apakah ada keterlambatan atau enggak Ustaz? Enggak Kalau ada. kita sudah pensiun baru memulai mau bisnis ini Ustaz. Tidak ada keterlambatan semuanya. Cuma memang ya kalau kita itu makhluk Allah, berarti kita nomor satu itu harus menuju pada Allahnya dulu. Kita ada bisnis tetap atau kita sudah pensiun itu tetap menuju pada Allah aja. Kalau memang kita itu kerjakan sesuatu yang baik terus menerus setiap hari dan Allah itu melihat tubuh kita masih bisa kuat untuk melakukan pekerjaan atau ikhtiar yang kita kerjakan, ya insya Allah Allah akan mulai memberikan gambaran bahwa ada yang masih bisa dikerjakan, insya Allah seperti itu. Jadi kalau memang kalau masa pensiun nggak usah takut, dilihat aja nanti gitu ya. Cuma ya memang harus hati-hati, namanya bisnis kan hati-hati banyak. Sekarang zaman-zaman pandemi ini penipu itu bermunculan kemana-mana kan, Dengan berbagai modusnya ya. dengan berbagai yang suka nipu. Tapi itu katanya. Tapi Ustadz gini, kan Ustadz biar bagaimanapun ada beberapa bisnis yang dikelola. Nah selama ini kalau kita berbicara bisnis kan berbicara modal. Nah Ustadz membangun bisnis itu modalnya apakah dapat pinjam atau ada suntikan dana atau tiba-tiba di lemari ada apa gitu yang bisa gimana Ustadz? di lemari ada apa? Ya, alhamdulillah selama saya mencoba untuk ikhtiar, ya untuk memberi sebagian rezeki untuk istri sama anak-anak, alhamdulillah tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala pinjam. Oh tidak ada pernah berhubungan dengan dunia itu ya? Pinjam meminjam, alhamdulillah. Tapi kalau meminjamkan mungkin ya? Kalau meminjamkan nggak kembali sering. Siapa tuh Ustadz? Ya ada. kapan bisa pinjam saya? Kan
Alasannya boleh kenapa? minjem. Ustaz? Alasannya kenapa nggak minjem? Apakah karena memang ada atau memang ada jalan lain sebetulnya selain daripada minjem kepada misalnya lembaga keuangan gitu? Saya nggak tahu alasannya apa, tapi alhamdulillah kayaknya Allah itu tidak mengizinkan saya minjam gitu aja Ustaz. Kalau Ustaz belum tahu ya saya akan jelasin ini. Ya harus. Oh nggak harus ya. Allah belum mengizinkan saya minjam. Ya dengan maksud sebenarnya saya malu sih cerita ya. Ya. Ya alhamdulillah Allah memberikan saya itu kelebihan rezeki aja. Jadi tidak mengizinkan saya pinjam. Kalau dikejar-kejar bank untuk kredit saya nggak mau. Saya nggak mau. Jadi Dari justru yang yang pertama ini Ustaz. Dari pertama dulu usaha pertama kali apa sih Ustaz? Zaman mahasiswa atau SMA? Mahasiswa dulu itu saya jualan buah-buahan, durian. Itu juga nggak pinjam itu modal. Enggak ya, karena ada beberapa hal yang sejak SMA saya itu kalau punya ini saya tabung, punya sedikit saya tabung begitu. Sehingga pada saat kok kayaknya ini saya nggak ada yang nggak ada yang support ya saya harus. Kemudian harusnya kok di sini kalau ini saya gunain langsung bisa hilang, bisa habis. Saya coba untuk mengembangkan di satu sisi itu. Saya akan coba mengembangkan di situ. ada alasan yang lebih ini nggak Ustaz? Kenapa misalnya Ustaz tidak berhubungan dengan lembaga keuangan itu? Apakah ada alasan karena memang modalnya ada atau di sisi lain dari sisi agama yang Ustaz ketahui? Ya kalau dari sisi agama jelas lah kita udah pada tahu kalau di bank itu ada bunga. Sebagian dari ulama memang mengatakan itu riba. Sebagian lagi juga tidak. Ya, tapi alhamdulillah kalau saya melihatnya semuanya biasa aja. Cuma ya itu tadi, alhamdulillah Allah belum mengizinkan saya pinjam. Jadi mau cerita tentang masalah riba atau enggak, saya enggak pinjam. Kok kami dikasih tahu itu kiat-kiatnya gimana biar kami nggak diizinkan untuk minjam. Amin. Saya amin dulu. Amin, ya. amin, amin. Amin ya Allah, amin. Amin. Jadi sebenarnya itu menceritakan cerita yang dulu yang sama Ustadz Asep. Jadi kalau saya lebih senang mengerjakan ibadah itu betul-betul karena Allah daripada saya meminta sesuatu yang berhubungan dengan dunia yang dimana ibadah itu menurut saya ibadah saya masih compang-camping. Jadi saya itu malu gitu ceritanya. Jadi saya malu. Jadi saya mau minta gini ibadah saya masih compang-camping gitu. Lebih baik saya perbaiki dulu ibadah-ibadah saya. Ya sholat saya yang saya merasa kurang khusyuk ya saya khusyukkan. Belajar lebih khusyuk. Ya baca Qur'annya belajar terus dikaji ayat per ayatnya dikaji. Biar kita tidak salah. Dari kajian ayat-ayat ini kan kita juga punya kajian tafsir dari guru-guru kita. Kalau memang ada yang kurang sama ya, bukan tidak sama ya. Beda penafsiran. Beda penafsiran itu normal menurut saya. Kalau mamanya ayat enggak di titik ini kayaknya ayat ini maksudnya begini nih, tapi nggak apa-apa guru-guru kita gitu, nggak masalah mau ada yang salah kan begitu ya. Jadi saya lebih banyak mengejar ibadah, bukan ibadah itu terus kejar ibadah nggak kerja ya enggak, tetap ibadah itu tetap itu tetap ada yang kita kerjakan Syariatnya ya. Iya syariat tetap harus kita kerjakan. Jadi cuma di titik ibadah. Nah di titik ibadah itulah yang harus kita ketahui bahwa semua yang kita kerjakan sehari-hari itu harus karena Allah. Berangkat kerja Bismillah, berdoa agar diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala, serahkan semuanya pada Allah. Sampai tempat kerja Alhamdulillah, mau mengerjakan sesuatu Bismillah, seperti itu aja. Kerjain terus-terus kan lama-lama kan itu kan masuk ke satu ayat wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi dan banyak-banyaklah kamu mengingat Allah akan beruntung. Nah mengingat Allah oleh banyak saudara kita, saya bilang banyak saudara kita itu dengan zikrullah. Boleh, tidak salah. Saya bilang tidak salah. Tetapi kalau saya
lebih banyak ke arah aplikasinya. Aplikasi, ya. Kalau zikrullah sering Ustaz? Sering juga, cuma kan ada tempatnya. Pada waktu kapan kita itu zikrullah itu ada tempatnya, kita tenang santai zikrullah. Kalau kita mengerjakan sesuatu, Allah Ta'ala benar yang kita ingat. Jadi semuanya zikrullah. Pada saat kita santai zikir kepada Allah, pada saat kita mengerjakan sesuatu ya ingat kepada Allah, sama. Jadi tidak ada celah yang untuk kita itu mau main-main di situ istilahnya. Nah sekarang gini Ustaz, kalau ada di antara kami maksudnya kami yang sudah kadung terlanjur terlanjur berhutang gitu. Nah kira-kira upaya yang Ustaz solusinya kira-kira apa nih supaya dimudahkan untuk menyelesaikan itu gitu. Riset melalui Jadi kalau ini saya ya pengalaman saya aja ya. Nah itu. Pengalaman yang saya coba untuk lihat dari sisi banyak ayat itu gini. Mohon maaf, ini nggak cuma Haji Hasan, Ustadz Asep atau yang lain, teman-teman. Itu tuh berhutang itu kan biasanya itu karena nafsu ya. Ini mohon maaf tuh ini saya. Saya tanya ini, bener nggak kalau saya itu bercerita bahwa orang berhutang itu karena nafsu, emosi ya, karena emosi, karena keinginan dunia. Betul. Saya harus punya, saya harus ini gitu. Kalau saya sih iya. Ya ini kan gentleman ya istilahnya. Tapi banyak orang itu nggak mau disalahkan. Saya nggak nyalain, tapi kita evaluasi dulu gitu loh Mas. Pak itu nafsu nggak sih? Nanti ngerti. Oh iya nafsu ya karena saya punya ingin begini. Nah nafsu itulah sebenarnya keinginan kita dunia. Akhirnya kita lupa karena dipermudah dengan lembaga keuangan, entah itu bank yang konvensional atau bank syariah, itu kan dipermudah. Sehingga kita akhirnya terbuai dengan seperti itu. Dihitung-hitung nanti gaji saya sekian, saya bisa bayar sekian, nanti saya bisa megang uang sekian, insya Allah bisa. Walaupun pakai insya Allah, tapi ya itu kan nafsu diawali dari nafsu dulu gitu. Nah, kalau saya dulu, saya nggak berani seperti itu. Mending saya itu apa ya? Makan karo toge Makan pakai garam daripada saya ayam. Makan pakai ayam, tapi pikiran hati saya itu nggak tenang kayaknya gitu ya. Berarti qanaah ya. Belajar qanaah ya. Iya memang seperti itu. Kadang kalau sampai istilahnya dalam hal-hal tertentu itu umpamanya saya kondisinya umpamanya lagi nggak punya uang dan itu kelihatan. Saya ini istri saya juga nggak pernah tahu barangkali. Saya nggak akan pernah ngomong sama istri dan anak-anak saya kalau saya nggak punya uang. Itu kenapa saya harus lakukan? Karena saya nggak ingin istri sama anak-anak saya itu sedih. Jangan sedih lagi. Gak kuat. Kan di pelajaran. Jadi kan mau cerita apa Ustaz saya gitu. Kan bener nggak sih? Bener nggak sih coba ya? Kan gimana coba ya? Ya kalau maunya Bu lagi saya nggak punya uang, tolong makanin. Kan sedih juga akhirnya semuanya. Nah itu tetap menurut saya harus menjaga itu tidak sampai terjadi. Saya itu ngomong sama istri atau sama anak-anak. Istilahnya ya jangan sampai mereka sedih. Itu aja kalau saya. Jangan sampai mereka sedih. Tapi saya tetap belajar berikhtiar bagaimana caranya. Sampai nanti Allah itu akhirnya tersenyum kepada saya. Kayaknya ujian untuk kamu juga kali ini. Itu. Jadi kalau saya mikirnya seperti itu. Jadi saya nggak terus saya utang itu nggak mau saya. Loh saya nggak punya uang kok utang, malah tambah beban nanti. Kan masih ada rumah. Loh iya tapi kan nggak seperti itu. Kan dari rumah itu kan nanti di ini. Iyalah kalau memang kamu mikirnya seperti itu mau nggak, tapi kalau saya Ustaz, kalau bagi Ustaz Tarik ini ya, kalau kita tuh rajin utang sebenarnya karena selama ini kita ini juga kurang rajin
meminta kepada Allah yang memiliki banyak uang, memiliki Iya. banyak harta kayak gitu, Iya. sehingga seolah-olah nggak percaya pada Allah gitu, gimana Ustaz? Lah itulah makanya saya bilang tadi nafsu. Karena orang itu rata-rata itu nafsunya itu kuat. Jadi pada waktu dia mau keluar nafsu mutmainnahnya ya nggak ada masalah, sholat tertib, baca Quran tertib. Tapi nggak taunya nafsu dunianya itu juga mengikuti, nggak taunya. Nah dunia itu yang mana? Itu yang selalu orang itu tidak akan pernah sadar bahwa kayak hutang, keinginan, kemudian kepengen disimpan, itu kan nafsu semua. Nah, yang jenengan tadi ceritakan seperti itu, sebenarnya kalau mau saya kembalikan kan gini, coba kalau kita itu betul-betul dekat kepada Allah Ta'ala, dan yang kita kerjakan itu karena Allah, itu kan akhirat. Karena Allah satu persatu itu kan akhirat semua. Lah kalau Allah itu kan sudah menjanjikan, kalau kamu kerjakan akhiratmu, dunia akan mengikuti, itu Allah loh yang bilang. Lah kalau kita kan mau kita balik, kita inginkan dunia, nanti akhirat mengikuti, lah itu kan konyol. Kalau Allah sudah memberikan jalannya, sudahlah kita yang nakal. Nah akhirnya ya nggak ketemu itu gitu loh ya. Jadi kita itu nggak ngerti bahwa kalau kita kerjakan akhiratnya beneran, Allah itu insya Allah sudah mempersiapkan nanti dunianya. Kita tahu Allah itu maha memberi rezeki. Nggak akan luput Allah itu akan memberikan rezeki kepada siapa. Makanya kalau kita kerjakan akhirat, nanti Allah pasti akan memberikan dunianya. Kalau kita paham, kita itu paham ngerti, tapi yang bikin nggak mau ngerti itu nafsu kita, sehingga kita mendahulukan Nafsunya ya. Aduh, alhamdulillah rabbil alamin. Yang mudah-mudahan ya semuanya yang punya hutang kayak saya cepat Allah bantu ya. Amin amin ya Allah, amin ya Rabb. Termasuk saudara-saudara yang beriman, seluruh beriman ya. Jadi jangan hanya berpikir untuk seperti itu. Saya memberikan gambaran ini bukan mau merasa seperti saya lebih pandai, enggak sih. Kalau ibaratnya tadi Ustadz bilang lebih baik makan nasi dengan garam, ya saya akan kerjakan itu dulu ya, daripada saya makan enak memperlihatkan ini tapi sebenarnya hati saya itu hancur. Saya nggak mau seperti itu. Jangan mendahulukan gaya. Ya seperti itu, tapi tetap dekatlah pada Allah Ta'ala, karena Allah tahu pada waktu kita nggak ada uang makan, kita itu kita tata rapi dengan tidak aneh-aneh, Allah itu tahu, dia mengajarkan kebaikan kepada keluarganya. Bahkan bisa jadi sebetulnya dengan makanan yang sederhana tanpa harus berhutang, justru itu lebih menyehatkan kita dibandingkan makan dengan ayam, dengan daging hasil dari berhutang. Bisa jadi begitu. Iya, apalagi makanan yang halalan, thayyiban, mubarak kan. Itu makanya hanya cuma dengan sayur sama tempe, lodeh dengan tempe, dadar kering gitu. Rindu banget sama makanan itu. Malah bukan sodakoh ya, katanya kalau mau ini sodakoh dulu gitu. Sedekah dulu ya. Mau kaya. Oh, Mancing ya, sodakoh motor, Mancing dulu. dapat mobil. Iya. Dapat itu juga. sedekah istri berarti dapat istri dong. Ustaz yang- Itu namanya benci istri. Oke ya. Oke, terima kasih sahabat beriman semuanya. Alhamdulillah kita, saya, teman-teman semuanya dan pemirsa semuanya kita dapat ilmu luar biasa sore hari ini tentang tauhid. Lagi-lagi tauhid, jangan mengutamakan nafsu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluarnya, akan memberikan solusi. Dan kalau kita mengutamakan nafsu, maka akan berentengan itu masalah-masalah itu. Yuk kita bertakwa, kita sama-sama belajar. Yang belum bertakwa kita tingkatkan, yang sudah lebih lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti. Satu lagi kita Kalau nafsu sama semangat beda.